Selanjutnya, yaitu dampak negatif hutan. Berikut adalah penyebab kerusakan hutan. Yang pertama, illegal logging, kedua, kebakaran hutan, ketiga, penggundulan hutan untuk lahan industri. Akibat dari kerusakan hutan. Yang pertama yaitu bencana banjir, 2, tanah longsor, 3, hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka mudah tererosi. Yang keempat terjadinya kepunahan dalam jenis tertentu. Kelima, spesies yang memiliki potensi ekonomi dan sosial mungkin hilang. Dan yang keenam sumber daya obat-obatan dan bahan kimia yang bermanfaat yang dikandung oleh spesies liar mungkin hilang untuk selamanya. Dan yang ketujuh terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran dan perusakan ekosistem. Masalah hutan. 1. Penyebab kerusakan hutan. Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan hutan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan, apakah karena alam atau karena kegiatan manusia. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pertama kebakaran hutan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan sebagai berikut. Kedua, penebangan hutan sembarangan. Menebang hutan sembarangan akan menyebabkan hutan menjadi gundul. Ditambah lagi, akhir-akhir ini penebangan hutan liar semakin marak terjadi. Ketiga, penegakan hutan yang lemah. Menteri Kehutanan Republik Indonesia MSK dan STMNC menyebutkan bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah turut memperparah kerusakan hutan Indonesia. Menurutnya, mereka hanya orang-orang upahan yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Mereka hanya suruhan dan bukan orang yang paling bertanggung jawab.
Orang yang menyuruh mereka dan paling bertanggung jawab sering belum disentuh hukum. Mereka biasanya mempunyai modal yang besar dan memiliki jaringan kepada penguasa. Kedua, akibat kerusakan hutan. Kerusakan hutan akan menimbulkan beberapa dampak negatif yang besar di bumi. Di antaranya itu yang pertama, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi mengabsorpsi gas karbon dioksida. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil seperti minyak, batu bara, dan lain-lain akan menyebabkan kenaikan gas karbon dioksida di atmosfer yang melindungi bumi. Gas ini makin lama akan semakin banyak, yang akhirnya membentuk suatu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa cahaya ke permukaan bumi, tetapi tidak dapat dilewati oleh pancaran energi panas dan permukaan bumi. Akibatnya energi panas akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh lapisan karbon dioksida tersebut, sehingga terjadi pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Kedua, kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon atau O3 yang meliputi bumi berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Di tengah-tengah kerusakan hutan, meningkatnya zat-zat kimia di bumi akan dapat menimbulkan rusaknya lapisan ozon. Kerusakan itu akan menimbulkan lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu, sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi, sehingga dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi. Ketiga, kepunahan spesies. Hutan di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Setelah rusak di hutan, sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan akan mengalami kepunahan. Keempat, merugikan keuangan negara. Sebenarnya bila pemerintah mau mengelola hutan dengan lebih baik, jujur dan adil, pendapatan dari sektor kehutanan sangat besar, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kelima, banjir. Dalam peristiwa banjir yang sering melanda Indonesia akhir-akhir ini, disebutkan bahwa salah satu akar penyebabnya adalah karena rusaknya hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air. Hutan yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di waktu musim hujan dan menjamin ketersediaan air di waktu musim kemarau. Akibat kerusakan hutan makin hari makin berkurang luasnya. Tempat-tempat untuk meresapnya air hujan atau infiltrasi sangat berkurang, sehingga air hujan yang mengalir ke permukaan tanah jumlahnya semakin besar dan mengorasi daerah yang dilaluinya. Limpahannya akan menuju ke tempat yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir. Selanjutnya, industri pengolahan kayu. Industri pengolahan kayu merupakan industri yang mengolah kayu atau bahan berkayu dari hasil hutan, perkebunan, limbah pertanian, dan lainnya, yang diolah menjadi bentuk produk, baik yang masih menampakkan sifat fisik kayu, seperti kayu gergajian, kayu lapis, papan partikel, dan papan untayan. Dua, produk yang sudah tidak menampakkan sifat fisik kayu, seperti wool, kertas, dan produk kimia dari perkayuan, misalnya etanol, asap cair, dan polifenol. Industri pengolahan kayu di Indonesia merupakan barometer peningkatan perekonomian nasional dan faktor kunci dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor kehutanan. Pada awal perkembangan industri pengolahan kayu, industri kayu yang pertama dirintis adalah industri penggergajian. Industri penggergajian merupakan industri yang menghasilkan barang setengah jadi yang kemudian akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk jadi.